ini dinamika yang secara nasional lah, ukurannya nasional. Kalau dinamika secara lokal banyak ya, tapi tidak sampai tingkat nasional. Nah, ini yang tercatat setidak-tidaknya ada MOU damai dengan GAM. Tapi sebelumnya sudah ada juga ya, yang nasional pasca kemerdekaan, pemberontakan PRRI misalnya, BDI itu juga integrasi. Nah, artinya di luar yang ini ada aja, masih ada, tinggal dicari. Ya. Kemudian integrasi wilayah melalui deklarasi Juanda itu laut itu. Kemudian integrasi nilai. Kalau integrasi nilai Pancasila ini tidak pernah berakhir ya, tidak pernah berakhir, akan ada selama bangsa ini ada dan selama bangsa ini memakai Pancasila sebagai dasar negara, itu akan ada, tidak pernah berakhir ya, kecuali negara ini selesai hilang atau tidak lagi menggunakan Pancasila. Integrasi elit dengan massa itu juga terus berlangsung, tidak selesai dan susah selesainya ya, kecuali sistem ini mampu ya, kecuali sistem itu mampu ya, mendekatkan antara elit dengan massa sehingga tidak terjadi gap, itu baru selesai. Selama sistem ini tidak mampu menciptakan ya, kedekatan itu, maka selama itu pula elit massa ini susah untuk ya, akan terus dilakukan upaya integrasi. Makanya tuh istilahnya tanda tanya itu dalam arti masih apa ya, mengambang. Tinggal aku jadi demikian. Nah, apa tantangannya secara umum ya? Nah, tantangannya secara umum, ya, tantangan sebanyak ya. Tapi kalau kita apa istilahnya, dirangkum ya. Nah, itu ada tantangan secara horizontal. Tantangan secara horizontal itu ada yang tahu ya, horizontal itu. Horizontal. Ada vertikal. Jadi yang horizontal ini sama, samping, ya, sejajar. Yang paling nyata di kita itu adalah tantangan SARA. Ya, tantangan adanya SARA. Ya. Perbedaan suku, agama, ras, atau golongan, dan juga adanya perbedaan geografi. Ya, masing-masing daerah punya kekhasan sendiri atau punya karakter sendiri. Nah, itu tantangan. Geografi kita ini itu juga tantangan. Selain dipisahkan dengan laut, juga ada wilayah-wilayah yang terkecil, tidak hanya pulau, tapi juga di dalam pulau. Jadi misalnya di kita di Kalimantan, ya, di dalam pulau Kalimantan yang dalam itu juga ada masalah, ya. Ada gap di dalam pembangunan, perbatasan akses, apalagi pulau-pulau yang jauh, ya. Dan seterusnya, itu tantangan. Ya. Topografi kita ini termasuk yang punya katakanlah tantangan cukup besar. Akses itu susah, ya, akses transportasi dan sebagainya. Suku, agama, ras, atau golongan itu sudahnya tiap hari. Ya, tiap hari kalau Anda senang atau rajin membuka atau bermain di Facebook, di Twitter, itu hari-hari akan ketemu aja orang-orang yang ya katakanlah memprovokasi, ya, provokasi untuk terjadinya perpecahan baik antara agama atau suku dan sebagainya, itu terjadi.
terjadi itu hari-hari. Jadi kalau kita misalnya tidak tahan atau kada kuat itu bisa ngamuk, ya, dalam kelahian. Itu tantangan, ya. Dan ini terus terjadi dalam masyarakat yang masih menonjolkan yang egoisme pribadi ataupun egoisme kelompok, golongan, kesukuan, itu akan terjadi. Nama ego itu ditonjolkan lebih tinggi daripada yang lain, itu ya integrasi ini menjadi masalah, menjadi tantangan bagi keutuhan suatu integrasi. Dalam satu keluarga, ya, keluarga itu kan kumpulan masyarakat yang kecil aja, ya, ada bapak, ibu, ada anak, ya, anak paling 2 atau 5 misalnya. Nah, jadi dalam satu keluarga ada 5-7 orang. Nah, itu saja, itu tantangan bagi keluarga, bagi orang tua, maksudnya bagaimana mengintegrasikan keluarganya, keutuhan keluarga. Ya. Anda mungkin tiap hari, dulu masih anak-anak kan ribut dengan kakak, dengan adik, dan seterusnya. Itu kan bagaimana orang tua mengelola rumah tangga itu supaya tetap rukun dan seterusnya. Nah, apalagi ya, yang dikelola orangnya banyak, ada ratusan juta, ya, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras. Nah, itu tantangannya besar lagi, berat lagi. Nah, bagaimana mengelola negara ini supaya tertib, ya, supaya rukun, tetap bersatu dan seterusnya. Nah, itu berat lagi. Makanya di dalam Islam itu ada hadis Nabi, kan, salah satu yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat kata Rasulullah. Nah, yang pertama itu, orang yang pertama yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat itu adalah imam yang adil, ya, pemimpin yang adil, imam yang adil, penguasa yang adil. Jadi dia mendapatkan prioritas yang pertama untuk mendapatkan pertolongan, perlindungan Allah di hari kiamat itu, akhir itu. Nah, kenapa dia mendapatkan prioritas? Ya, diantaranya bagaimana dia bisa menjaga rakyatnya itu, ya, yang banyak jumlahnya. Tadi rumah tangga kan yang dijaga cuma 5-7 orang, negara ratusan juta, nah, itu tantangannya berat. Kalau dia mampu berlaku adil, dia juga mendapatkan balasan yang besar, ya, mendapatkan pahala yang besar. Kalau dia tidak berlaku adil, nah itu berat juga. Nah, itu tantangan, ya. Nah, apa contoh kasusnya? Ya banyak lah, tadi sebelumnya sudah ceritakan, atau tadi yang tantangan yang sebelumnya kita contohkan, kan. Nah, itu banyak kan yang kerusuhan kan. Nah, itu tantangannya, itu contoh-contohnya, ya. Dayak dengan Madura misalnya, kan, Islam dengan Nasrani di Poso, Maluku, dan seterusnya, beberapa daerah dengan orang Cina. Nah, itu kalau kasus baik skala kecil, skala lokal, ataupun skala nasional. Itu antara suku, ya, ras, sara, itu sara itu. Jadi banyak. Geografi banyak lagi, ya. Bagaimana akses ke daerah yang susah, tentunya itu kan tantangan. Ketika Presiden Jokowi membanggakan, ya, mempromosikan dia bangga telah membangun jalan tol sepanjang 1.900 km, hampir 2.000 km jalan tol, dia bangga, ya, dibanggakan.
satu-satunya presiden yang mampu membangun jalan sepanjang 1.900 km jalan tol itu. Nah itu kan banyak kritik ya dari netizen itu. Yang pertama diantaranya apa? Yang dibangun itu jalan tol, padahal jalan tol kan berbayar. Jadi apa yang mau dibanggakan? Ya, jalan berbayar mau dibanggakan. Jadi banyak lah bahasanya. Contoh-contoh kasus ya dalam tantangan ya tantangan itu. Nah, sedangkan yang vertikal itu seperti apa? Tantangannya seperti vertikal. Yang nyata vertikal ini antara elit dengan massa, antara penguasa dengan yang dikuasai, antara pemerintah dengan rakyat, antara pejabat dengan rakyat. Ya. Di parpol itu yang ideawan misalnya dengan rakyat, tentunya itu terjadi gap tadi. Ya. Yang sebelum kita jelaskan itu, ya, ada gap dan itu tantangan secara vertikal. Ada kesenjangan perlakuan negara kepada rakyat. Yang satu mendapatkan tindakan hukum, misalnya yang lain tidak mendapatkan tindakan hukum. Padahal dalam perkara atau kasus yang sama, yang satu diperlakukan tindak, yang satu tidak. Melihatkan orang-orang yang berdiri di bersama rejim bersama pemerintah ini cenderung mendapatkan perlakuan yang mendapatkan perlindungan. Banyak kasus-kasus ataupun laporan-laporan kasus itu jalan di tempat atau mungkin tidak jalan. Nah, tapi begitu orang-orang berdiri yang berdiri di seberang rejim, orang yang kritis dengan rejim itu cepat sekali di proses kasus hukumnya. Nah itu terjadi ada gap dalam antara pemerintah, antara penguasa dengan rakyat. Orang yang pro rejim dengan yang kontra. Dan Anda juga sudah paham ya, berita-berita itu sudah banyak di orang. Ya. Ketika BBM naik misalnya, harga naik sebetulnya itu kan dewan yang sebagai nyatanya sebagai wakil rakyat itu tidak tampil sebagai orang yang mewakili rakyat untuk melindungi rakyat dari naiknya harga kebutuhan pokok. Itu kan tidak tampil. Tapi sekarang sudah menjelang pemilihan umum, tiba-tiba saja anggota dewan itu peduli. Ya, tiba-tiba mereka menjadi orang yang peduli. Yang tadi mereka tidak peduli, bahkan dari selalu mendukung apapun kebijakan pemerintah, sekarang mereka tiba-tiba berbalik. Seolah-olah mereka itu menentang kebijakan pemerintah. Ini yang terjadi. Ya. Contoh kasusnya ya tadi ya, beberapa contoh kasus sudah ada. Secara umum ya, tantangan tadi ya, baik vertikal ataupun horizontal. Nah, yang terakhir tantangan dalam membangun integrasi itu gabungan antara kasus horizontal dan vertikal. Apa yang gabungan? Banyak lah. Kayak kasus kerusuhan 98 itu, gabungan.
1997 di Banjarmasin itu gagal punah. Ya, belum campur aduk. Setiap ada perubahan besar itu biasanya campur aduk gitu. Campur aduk anunya motivasi itu banyak. Jadi tidak sekedar masalah kemiskinan, tapi juga macam-macam campur aduk di dalam peristiwa itu. Nah, itu biasanya gitu. Kalau yang lokal biasanya cenderung cenderung jelas posisinya. Ya, antar suku kah, antar siapakah itu jelas posisinya. Tapi kalau sudah skalanya besar itu biasanya sudah campur aduk, tidak jelas lagi motif-motifnya itu. Nah ini tantangan dalam masalah integrasi, dalam membangun integrasi. Ya. Untuk materi ini sudah selesai. Nah, sebelum kita berpindah pada materi lain, adakah itu yang mau didiskusikan? Ada yang tidak jelas sebagainya. Sudah ya? Sudah selesai, ini kita ganti slide-nya. Nah, negara dengan konstitusi. Sekarang banyak ini kayaknya kan ada lagi anak hukum konstitusi. Kayak ada tahun ajaran baru. Rasanya tahun angkatan baru ini ya, rasanya bilang tidak ada di konstitusi rasanya. Ya, baik. Nah, apa itu negara? Ya, negara dan konstitusi berarti ada negara dan konstitusi. Apa negara tuh? Jawab, Pak. Ya. Negara adalah organisasi politik wajib dengan pemerintahan terpusat yang mempertahankan monopoli atas penggunaan kekuatan secara sah dalam wilayah geografis tertentu. Kalau ringkasan ya, yang definisinya. Negara merupakan, izin menjawab Pak? Ya, yang Negara merupakan gabungan dari beberapa kepala keluarga yang mentaati aturan-aturan tertentu dengan wilayah-wilayah tertentu. ya itu ada beberapa definisi ya. Nah dari beberapa definisi itu, kalaunya apa ya lah, itu kan kalau
kalau ini kita membaca definisi itu mungkin gampang aja ya, tapi bisa lah atau pernah bayangkan ya, kalau kamu itu menjelaskan di luar ya lah, masyarakat orang takut negara itu apa ya, nah bisa mendefinisikannya secara sederhana agar orang itu paham tentang definisi negara. Nah, jadi kita sebenarnya bisa kita membuat belajar ya, belajar mendefinisikan secara sederhana supaya orang paham saja sebenarnya bahwa definisi secara teori itu memang harus kita sampaikan ya. Tapi kadang tadi di masyarakat itu kita yang mungkin kesulitan menjelaskan secara teori ya, sulit. Kadang-kadang apa bisa kadang mungkin ya kita juga tidak hafal. Nah, jadi intinya kedepannya wanita harus kreatif ya, mencari definisi atau buat yang sifatnya sederhana ya, supaya masyarakat itu mudah memahami ya. Ya, definisi yang disebutkan itu tidak masalah ya, tidak masalah dan benar aja ya. Nah, cuma memang ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya. Ada beberapa hal yang kita pahami tentang negara itu. Nah, secara umum ya, istilah negara ya, kalau kita lihat ya secara umum di beberapa negara, ungkapan istilah kita kan Indonesia ya, bahasa Melayu sama dengan Malaysia ya, negara ya kalau dalam bahasa asingnya kan beda-beda istilah, tapi rata-rata hampir sama ya, ya. Negara Eropa itu pengucapannya atau sebutannya itu hampir sama, hanya beda ini penulisannya ataupun pengejaannya, tapi mirip-mirip ya. Karena bedanya beda daerah kan, beda bahasa, jadi tapi akar itu hampir sama aja ya. State kan, kalau misalnya kan state ya. Nah, yang lain itu hampir sama aja. Kalau Belanda kan sama dengan Jerman. Nah, kalau Prancis nih yang susah baca ya. Bagi yang pernah membaca dengan istilah Prancis apa baca nggak sudah. Nah, dalam Islam namanya daulah. Ada juga istilah lain ya, ada juga yang dipakai dengan istilah lain, tapi umumnya dalam Islam atau dalam bahasa Arab itu menggunakan istilah daulah umumnya ya. Walaupun ada kata-kata yang lain, cuma yang lebih banyak digunakan istilah daulah. Nah, kalau kita Indonesia ya satu aja ya, negara tidak ada istilah lain, negara tidak ada digunakan istilah lain dari kata negara ya. Kan hanya pengungkapan dalam satu negara yang walaupun berbeda istilahnya, tapi yang diinginkan itu yang dimaksud dengan sama ya. Nah, tadi kalau negara Eropa rata-rata sama, nah, hanya tadi disesuaikan dengan lidah masing-masing kan dialeknya ya. Antara state dengan stat gitu. Nah, definisi klasik ya, dalam definisi klasik Gabungan misalnya mengatakan negara sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Artinya negara itu merupakan organisasi kekuasaan. Dia merupakan organisasi kekuasaan. Maksudnya organisasi yang mempunyai kekuasaan, yang dengan kekuasaan itu dia bisa mengatur menyelenggarakan urusan masyarakat dan kekuasaan itu negara. Nah, definisi lain itu memandang dari sisi perspektif politik
sosial sebenarnya. Ini negara itu dianggap sebagai suatu gejala sosial dan politik. Nah, jadi kita yang hidup hari ini merasakan keberadaan negara itu ya tadi ketika kita melihat fenomena ataupun merasakan fenomena ketika kita misalnya berurusan, ya, baru terasa. Ya, hari ini sedang saat kita kuliah hari ini ya, atau ketika mungkin Anda nanti atau kita semuanya beraktivitas, ya, saat kita beraktivitas termasuk hari ini kuliah, mungkin ya, mungkin tidak merasa ada kehadiran negara. Nah, baru dia terasa ketika kita berhadapan dengan tanda petik ya, berhadapan dengan negara. Lalu kehadiran negara itu terasa. Nah, kehadiran negara itu diwakili oleh pemerintah. Misalnya ketika kita berurusan akumulasi, SIM kan diatur oleh negara ini, oleh pemerintah. Nah, baru kita merasakan adanya negara, kehadiran negara. Tapi selama itu belum kita berhubungan ya tidak terasa. Tidak adanya dalam fenomena sosial dan politik. Nah, definisi lain yang mungkin terpetik ya akan lebih lengkap lagi ya, memuat berbagai macam unsur. Ini apa? Ada kelompok, ada sekumpulan orang, ya. Sekumpulan orang manusia yang ada dalam satu wilayah. Nah, wilayah itu punya pemerintahan. Ya, punya pemerintahan. Kalau dari definisi yang pernah ada kan, masih ingat tentang syarat, ya, syarat terbentuknya negara. Sebenarnya mengumpulkan, Sumarsono ini mengumpulkan syarat terbentuknya negara. Nah, dalam definisi lain, kita melihat yang banding-bandingan. Nah, dari Budiarjo, negara adalah organisasi dalam satu wilayah. Nah, dengan kekuasaannya itu, nah, ya, dan kuasa itu dia memaksakan, ya, dalam pandangan hukum pemaksaan itu sah, ya, karena dia punya kekuasaan yang sah, maka pemaksaan juga sah. Ya, terhadap semua orang, terhadap golongan yang ada, ya, dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Nah, jadi memang intinya ya, negara tadi adalah organisasi kekuasaan. Yang kekuasaan itu dia bisa mengatur masyarakat. Makanya kan fungsi atau peran utama negara itu kan mengatur, ya, masyarakat. Nah, makanya kita ini baru merasakan kehadiran negara ketika tadi diatur oleh negara. Semuanya serba diatur. Ya. Tidak sekedar diatur dalam kehidupan umum, dalam kehidupan publik, tapi juga sampai ke kehidupan pribadi juga diatur oleh negara. Kan? Ya, sadar tidak sadar kita juga secara pribadi kita diatur. Bahwa secara dominan pengaturan itu adalah di ruang publik. Tapi juga ada beberapa aturan negara yang masuk ke dalam ranah privat.
dan cukup banyak itu sebenarnya masuk dalam ranah privat. Artinya apa? Artinya ya pengaturan negara kepada masyarakat, kepada orang, ya, kepada manusia itu ya hampir di semua aspek, ya hampir semua aspek diatur. Siapa yang berwenang atau boleh mengatur? Ya negara tadi, negara. Selain negara itu tidak punya kewenangan. Selain negara itu tidak punya kewenangan. Contohnya misalnya, ya, saya sudah pernah juga kita katakan di dalam mata kuliah lain. Ini buat kamu semester berapa? Semester 1 ya? Nah, ini semester 1 semester 2? Semester 2, Pak. Semester 2 bahasa Indonesia berarti sudah ambil lah. Bahasa Indonesia sudah mengambil ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Semester 1. Oh, nah. Berarti ini ada hubungannya tadi ada bahasa Indonesia ya. Kalau nyoba kamu ada kuliah dengan aku, ada sampaikan itu ya. Nah, apa? Nah, jadi tolong ya. Yang terkait dengan bahasa Indonesia. Oh ya, nah, dan jangan kelewatan. Lewatin kan tadi lah. Paling nggak ada lagi. Nanti ingat tadi. Nah, tadi negara ya. Nah, sebelum kita membahas kepada bangsa ini, jadi definisi tentang negara itu, ya, masih ingatlah untuk apa unsur, ya, unsur dari negara itu agar terbentuk apa sih ya? Ingin menjawab, Pak. Ya, Ada wilayahnya, ada pemerintahannya, dan ada penduduknya, Pak. ada wilayah, ada pemerintahannya dan ada penduduknya. Ya. Yang minimal itu. Ya. Jadi ada wilayahnya. Makanya kalau tidak ada wilayah ya tidak layak untuk disebut negara. Ya. Adalah orang ya terpetik lah orang atau kelompok yang mengklaim ya yang mengklaim sebagai negara tapi wilayahnya tidak jelas adalah pernah anda ketemu ada orang atau ada kelompok yang mengklaim sebagai negara tapi wilayahnya tidak jelas. Nah, Sunda Empire, Pak. sudah banyak ya jadi antara fiktif ya dengan bayar ya itu ada selain yang sudah bayar adalah dia mengklaim sebagai negara tapi ya terpetik wilayahnya tidak jelas itu bukan berarti tidak ada, mungkin ada cuma ada tapi ada tuh maksudnya ada tapi tidak jelas adanya seperti apa gitu. Tadi bisa juga jadi tidak jelas itu bukan tidak identik lalu tidak ada sekali kalau ada
Partition Empire itu memang tidak ada sebenarnya. Ya. Ada juga yang mengklaim, tapi tanda petik ada, cuma adanya ini meragukan gitu loh. Meragukan adanya ini. Ya tapi tidak jelas keberadaan wilayah ini tidak jelas mana maksudnya itu yang mana. Nah, yang memang yang tanda petik disebutnya itu ada wilayahnya ada. Maksudnya begini, ya maksudnya begini, maksudnya tanda petik ya wilayah itu ada ya, tapi tidak jelas. Ya. Misalnya dia mengklaim apa tanah, ya, ini tanahku, ya, ini ampunku, ini wilayahku. Nah pertanyaannya, ketika orang itu mengklaim, pertanyaan adalah tanah itu betulkah punya dia? Gitu. Nah itu ya, karena yang pengetahuan kita tahu tanah itu sebenarnya punya si A. Gitu. Nah, kita tahu tanah itu punya si A. Lalu datang ujuk-ujuk ada orang mengaku itu tanahku. Nah, maka kan tanda petik ini pengakuannya tidak jelas. Nah, tanah yang mana itu kan jelas-jelas tanahnya si A. Itu maksudnya. Jadi tidak jelas itu tidak identik ya kosong sama sekali. Bisa jadi ada, cuma ada itu yang tidak jelas. Ya. Mengklaim aja dia mengklaim, tapi mengklaim itu tidak jelas. Nah, ya misalnya lagi itu ada yang namanya ISIS. Itu ada ISIS itu kepanjangannya. ISIS kepanjangan ISIS. Ini menjawab Pak. Ya, sekarang. Islamic State of Iraq and Syria Pak. Nah, negara Islam perlu diartikan apa? Negara Islam Irak Suriah Pak. Nah, negara Islam Irak dan Suriah. Itu kan kelompok ya. Kelompok yang mengklaim negara Islam Irak dan Suriah. Tapi pertanyaan wilayahnya yang mana? Nah, itu kan jelas ya. Kenapa? Irak dan Suriah itu negara yang berdiri sendiri, ada penguasanya, ada wilayah jelas, penguasa jelas, ya, bentuknya jelas. Demikian pula juga Suriah, wilayahnya jelas, batas-batasnya, negaranya ada, kekuasaannya ada, itu jelas. Nah, lalu ketika diklaim oleh kelompok itu, ini adalah negara Islam Irak dan Suriah yang mana? Nah, itu lah. Yang mana? Ternyata itu bukan punya dia. Gitu. Ya. Wilayahnya tidak jelas jadi. Ya. Batasnya yang mana? Itu tidak jelas. Ya. Nah, banyak tuh begitu. Ya, banyak yang mengklaim begitu. Ya. Mengklaim punya wilayah tapi bukan dia. Wilayah itu punya dia itu tidak jelas. Sebenarnya itu punya orang lain, tapi dia mengklaim. Nah. Di kita juga ada yang namanya NII. Pernah dengar ya NII? Tidak pernah. Negara Islam Indonesia Pak. Nah, negara Islam Indonesia. Nah, itu dia mengklaim juga, negara Indonesia, negara Islam Indonesia itu mengklaim negara Islam Indonesia ini negara Islam. Dia mengklaim ada pemimpinnya, ada dia mengklaim. Tapi pemimpin itu tidak jelas. Maksudnya tidak jelas itu dia benar apakah dia menguasai Indonesia? Tidak juga. Faktanya kan yang menguasai Indonesia ya yang hari ini ada, ya jelas presidennya Jokowi, ya punya tentara, ya, ada panglima TNI-nya, itu jelas. Nah, tapi ketika tadi mereka mengatakan negara Islam Indonesia, itu tidak jelas yang mana negara Islam Indonesia-nya, siapa yang menguasainya, nah itu tidak jelas, itu hanya Muslim saja. Ya, itu terkait dengan istilah negara. Ya. Jadi negara itu steril, jelas tempatnya,
wilayahnya jelas, penguasanya juga jelas, masyarakatnya juga jelas. Nah, lalu bangsa, apa itu bangsa? Bangsa dan negara aja. Apa bangsa itu? Izin menjawab, Pak. Ya. Bangsa itu adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas yang sama, Pak. Memiliki identitas yang sama. Contoh identitasnya apa? Bahasa, kebudayaan, dan sejarah, Pak. Ya, identitas itu suku, adat, agama, ya, yang itu dengan itu membentuk identitasnya. Ya. Nah, menurut Otto, yang namanya bangsa itu adalah kelompok manusia yang punya persamaan karakter. Nah, karakter itu tumbuh karena adanya persamaan nasib dalam satu kelompok itu atau satu wilayah itu, yaitu mereka ini apa kalau bahasa ya gitu, senasib sepenanggungan, ya, seperti apa seruntung serantang, seperti apa senasib sepenanggungan. Nah, karena mereka senasib sepenanggungan itu menumbuhkan tadi karakter, ya, menunjukkan karakter yang sama nanti di antara mereka, karena punya pemahaman ataupun tadi memiliki perasaan, ya, perasaan dan pemikiran yang sama, ya. Kita orang Banjar, ya kan? Nah, itu kan punya karakter sendiri secara umum, yang beda dengan masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda juga punya kekhasan sendiri yang beda dengan masyarakat Jawa, ya, tata cara tutur katanya, ya, budayanya, dan sebagainya itu masing-masing suku itu punya kekhasan yang mungkin berbeda dengan yang lain. Nah, ya, seperti kasus jin buang anak, ungkapan jin buang anak bagi orang Jakarta itu biasa, dan itu bukan penghinaan. Kita yang mengungkapkan di daerah itu memang bunyi angka dan sebagainya, itu biasa saja bagi mereka. Nah, ketika ungkapan itu dipakai di tempat lain, ya itu bisa jadi masalah, ya, tersinggung kenapa beda budayanya dan sebagainya. Bagi mereka bicara dengan orang tua, orang Betawi bicara dengan orang tua, atau orang Batak bicara dengan orang tua itu, ya, bagi kita mungkin mendengar kasar, ya, gayanya kasar, tapi bagi mereka itu biasa dan kasar. Cuma itu tadi apa karakter sudah, ya. Nah, bagi kita mungkin agak beda, kita merasa tuh. Nah, nanti di masyarakatnya juga gitu, ya. Nah, menurut Ernest, ya, Renan, bangsa itu terbentuk, ya. M-nya salah, tapi terbentuk. Nah, terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama dengan perasaan sejarawan yang agung. Ya, tadi sebenarnya muncul dari cuma senasib penanggungan, gitu. Ya, senasib penanggungan dalam satu wilayah itu, kelompok itu. Tapi sama-sama merantau lah, ketika sama-sama merantau, ya, dia membentuk komunitas, ya, komunitas lalu bagaimana bersama-sama kita menjaga komunitas itu. Ya. Dulu kan masyarakat manusia itu gitu, ya, mereka sama-sama merantau, istilahnya itu mendiami wilayah.
lalu mereka bagaimana caranya melindungi wilayah itu bersama mereka. Nah, dari berbagai macam luar sebagainya dan terus terbentuklah satu masyarakat dan dengan berbagai macam ragam budaya mereka itu ya bagaimana untuk mempertahankan eksistensi masyarakat itu nanti muncul gitu apa saling melindungi dari kawan dan sebagainya ya sama kayak mereka membuat komunitas kan begitu nah, ketika membuat komunitas ya diantaranya saling ini saling mendukung saling menjaga kan terlepas komunitas itu tujuannya baik atau buruk orang bikin komunitas kan entah nanti tujuannya baik atau buruk itu biasanya akan membentuk solidaritas ya solidaritas sebagai kebersamaan dalam satu komunitas yang merasa dia senasib sepenanggungan itu terlepas dari tujuannya baik atau buruk geng motor kan dia merasa senasib sepenanggungan masuk sama ya tadi tempat yang di sini mereka nyaman walaupun berebut kerusakan ya, dan mereka saling melindungi saling bela kan walaupun dengan cara yang salah. Anda juga bisa terlibat dalam suatu pengajian misalnya suatu guru pengajian itu juga merasa tadi nasib penanggungan dengan pemikiran yang sama ya saling melindungi saling menjaga nah, itu gitu. Jadi komunitas itu bisa positif dan negatif tergantung. Tapi kita semua, Anda semua sudah dewasa, jadi bisa memilah dan memilih mana komunitas yang bagus, mana yang tidak bagus. Ya. Jadi harus bisa memilah dan memilih orang yang tidak layak. Nah, bangsa itu terbentuk karena adanya hasrat bersatu atau terbentuk karena adanya rasa kesatuan ya sama aja sebenarnya intinya senasib sama-sama motivasi untuk saling menjaga saling melindungi. Nah di dalam KBBI yang namanya bangsa adalah orang-orang yang bersamaan asal keturunan adat bahasa sejarahnya. Nah, jadi walaupun definisinya berbeda-beda ya, tapi kalau kita ya ini sama ya maksudnya tuh. Ya, jadi kalau bahasa kampungnya jadi senasib penanggungan tadi merasa senasib penanggungan. Nah dari definisi ini, dari pemahaman tentang bangsa ini, kira-kira pemahaman dengan negara ini sama atau beda? Karena bangsa dan negara ini sama atau beda? Bagaimana? Antara bangsa dan negara ini sama atau beda? Izin menjawab, Pak. Ya, Berbeda, Pak. Berbeda, Pak. apa bedanya? Kalau negara itu soal kekuasaan, kalau bangsa itu soal kelompok yang memiliki kesamaan, baik prinsip maupun tujuan. Jadi benar soal namanya. Sebenarnya kalau bangsa itu kelompoknya atau orangnya, Pak. Kalau negara itu organisasinya, Pak. Ya. Ya. Ya, memang dia berbeda, ya, berbeda. Ya, tadi sudah sampaikan perbedaannya. Jadi jangan sampaikan benar aja. Ada banyak ya, ada banyak perbedaannya. Nanti bisa dicari aja perbedaannya. Jadi banyak aja. Makanya ada ungkapan kan demi bangsa dan negara aja.
bangsa dan negara. Kenapa ungkapan itu kecil? Ya karena memang bangsa dan negara itu berbeda. Walaupun ada kesamaannya kan. Ya. Kadang istilah bangsa dan negara disamakan. Apakah itu salah? Tidak salah. Benar aja. Boleh. Ya. Ketika dia menyebut kata bangsa dalam kerangka negara, lebih yang masuk ke negara sebaliknya sama saja. Itu tidak bermasalah. Ya, karena faktanya bangsa dan negara itu ada persamaannya. Ya. Kalau mau dibedakan juga boleh, karena memang faktanya dia beda. Gitu. Jadi dua istilah itu apa istilahnya? Tidak perlu kita pertentangkan sebenarnya. Ya, tidak perlu dipertentangkan tertajam. Pokoknya negara beda. Ya, tidak juga. Ya. Contoh sederhana apa? Ya, contoh sederhananya tadi kita bisa dan juga sering ya, kita biasa ya, baik kita biasa mengungkapkannya atau orang-orang kita sering mendengar apa? Bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa Indonesia. Harus bangga. Kita adalah negara Indonesia, harus bangga. Apa bedanya? Ya tidak ada bedanya. Yang dimaksud ketika dia mengungkapkan kita adalah bangsa Indonesia, ya negara Indonesia. Sebagai bangsa besar, sebagai bangsa besar ya, maksudnya sebagai negara besar kan. Nah, itu ungkapan-ungkapan itu sebenarnya yang dimaksudkan sebagai negara bangsa itu ya tidak masalah. Walaupun tadi kalau kita diterangkan, memang ada perbedaannya. Jadi gitu ya, ketika kita membedakannya ya faktanya dia beda. Tapi ketika kita atau orang menyamakannya ya sudah tidak mengalami perbedaan. Jadi tidak perlu dipermasalahkan ya lah. Harap bersama lah, dimaklumi begitu. Jadi apa istilahnya lah, jangan kancangan lah. Tidak perlu diributkan ketika ada yang menyamakannya. Kadang ungkapan-ungkapan itu sudah biasa juga. Jelas ya? Tapi kalau misalnya bangsa atau suku Banjar, bangsa Melayu, bangsa Melayu itu tidak sama dengan negara kan, tidak sama. Jadi semuanya dilihat itu ungkapan-ungkapan yang dimaksud apa. Ketika ungkapannya umum, itu bisa jadi bukan negara yang dimaksud. Contoh dengan ungkapan umum karena kita sebagai bangsa Melayu, itu berarti bukan negara. Karena kan bangsa Melayu itu tidak hanya ada di negara Indonesia, di Malaysia juga, Brunei juga. Dan rata-rata negara orang-orang yang di Asia Tenggara itu adalah orang Melayu aslinya, rata-rata. Atau misalnya bangsa Cina, ungkapan itu bisa jadi yang dimaksudkan negara Cina yang itu yang negara Cina yang tersebut, atau bangsa Cina semuanya. Yang di Indonesia itu orang Cina juga, bangsa Cina juga, cuma bukan negara Cina. Dia adalah keturunan atau suku Cina. Makanya ketika orang mengungkapkan istilah kata bangsa itu kita lihat konteksnya, ya konteksnya yang dimaksud itu apakah hanya menunjukkan suku bangsa, ya kumpulan orang-orang yang senasib sepenanggungan tadi, ataukah yang dimaksud adalah negara. Jadi tergantung konteks pembicaraannya. Jadi kalau ungkapan kita sebagai bangsa Indonesia itu hampir pasti, ya. Kita sebagai bangsa kita hampir pasti jadi adalah negara. Jadi tergantung siapa yang mengungkap, ya. Tergantung siapa yang mengungkap. Kalau kitanya bicara, berarti maksudnya kalau kita
yang uh, apa